Karena setan gak mau balik lagi. Itu mengagumkan sekali kepemimpinan itu. Hebat betul Yusuf itu. Saya pernah dengar dari Pak Pengki Ando, dia mengajar soal air. Nah, saya ambil pelajaran itu. Jadi untuk menggambarkan kelemah-lembutan hati seorang pemimpin itu seperti air. Saudara lihat, air adalah satu-satunya benda yang tidak pernah melawan, ditempatkan dimanapun dia. Ngerti kata itu? Air itu ngikuti suasana dan dia bisa terima. Lalu Pak Pengki berkata gini, maka itu kalau masih ada orang Kristen masih bisa tergores, berarti dia bukan air tapi es. Air yang sama ketika berubah temperatur dia jadi beku. Dan begitu beku nggak usah pisau, hal kecil aja menggores dia tergores. Tapi ketika air itu air, mau pakai pisau setajam apa, coba potong air nganggur apa, nggak akan terpotong. Nah itulah lemah lembutnya seorang pemimpin. Hebat sekali kepemimpinan model Yesus. Rendah hati, nggak memaksakan kehendak. Saudara bayangkan Yesus Tuhan kita dari surga, betul? Dari surga turun ke bumi, sudah jelas lain hidupnya. Nggak usah bilang surga dunia. Orang Jawa hidup di Minahasa pasti nggak sanggup. Orang Minahasa juga nggak sanggup. Sama-sama satu bangsa. Kalau Yesus Tuhan kita nggak rendah hati, maka 4 Injil itu akan penuh dengan kata-kata begini. Maka jengkellah dia dengan Yudas, marahlah dia dengan Petrus. Semua akan penuh dengan ayat seperti itu. Kalau dia nggak rendah hati akan seperti itu. Maka itu dia bisa ngikuti. Dan itu luar biasa. Jadi seorang pemimpin, kesimpulan ayat itu adalah tidak ditentukan siapa yang dipimpin. Betul nggak? Siapapun yang harus kita pimpin. Kalau kita menggunakan model Yesus Tuhan, lemah lembut rendah hati, maka tidak akan punya masalah dengan yang kita pimpin. Dari ayat itu saja saya bisa bicara panjang lebar karena saya kagum dengan 2 kata itu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Enggak akan kita pernah berkelahi dengan orang yang kita pimpin. Maka kesimpulan saya, kalau sampai ada seorang pemimpin, siapapun dia betapa hebatnya, masih bisa bertengkar dengan anak buahnya, mau dihitung, mau dilihat pakai ilmu apa saja, yang salah pasti pemimpinnya. Amin kan, kok diam saja. Jadi kalau saudara pemimpin masih bisa bermasalah dengan pimpinnya, salah pasti kita, bukan anak buah. Karena Yesus Tuhan gak pernah bermasalah dengan orang yang punya masalah. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Hebat bukan gaya kepemimpinan itu? Saudara, ayo kita renungkan. Saya sudah bingung ini, stop mau bicara stop. Di mana saya tidak tahu. Karena begitu banyaknya perlu kita lihat di Alkitab. Yang terakhir saja, kepemimpinan Paulus. Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul pasal 27. Saya kagum saudara pada hidup Paulus. Mulai ayat yang pertama, Kisah Rasul pasal 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlari ke Italia, kata Italia keren. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain, jadi bukan turis ya, diserahkan kepada seorang perwira, ini jenderal, karena ini tahanan politik, yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Berarti di kapal itu ada berapa pemimpin? Susah benar sih, 2, susah benar. 1 nakodanya, 1 jenderal ini. Mikir apa sih lama sekali? Saya tanya lagi. Jadi di kapal itu ada berapa pemimpin? 2, siapa dan siapa? Kapten, nakodanya, dan Julius, ini jenderal. Oke. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Ini seorang bangsawan. Saya nggak tahu kenapa diikutkan. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius, jenderal itu memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Terus selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju
Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sementara ada satu ayat yang saya perlu baca. Bismillah. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Pertanyaan, kalau dia bisa memperingatkan mereka, berarti mereka itu termasuk Nakoda dan Julius atau tidak? Termasuk. Nah, ini yang luar biasa. Kalau Paulus disebut memperingatkan, berarti ada peralihan kepemimpinan. Kok bisa? Padahal ingat status Paulus sebagai tawanan. Saudara dengarkan, ini rahasia luar biasa. Maka itu saya berkata kepada saudara, seorang pemimpin tidak perlu ada tanda. Ada surat pengangkatan, ada surat jabatan. Katakan amin. Nah, model polisi surat jabatannya apa? Narapidana. Maka kita menemukan seorang pemimpin itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bisa dipercaya atau tidak. Betul? Bukan karena pengalamannya, bukan karena gelarnya, bukan karena kekayaannya, tidak. Ini kan narapidana. Bisa memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Dari mana Paulus bisa mendapatkan hikmat ini untuk bicara kepada orang-orang hebat ini? Lanjut. Tetapi perwira itu lebih percaya. Julius lebih percaya kepada siapa dan siapa? Ya jelas, jurumudi dan nakoda. Masuk akal. Dia narapidana kok menasihati kami, ngapain? Daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, Julius meyakinkan, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Aman tahu situasinya? Berarti Paulus salah. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Baru saja angin sepoi-sepoi. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Hanyut ini sudah. Dari situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Bayangkan sudah bahaya sampai muatan kapal dibuang. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi navigasi pun dibuang. Berarti sangat desperate, sangat bahaya. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Perhatikan, dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin harus berani berkata, dan karena mereka berapa lamanya tidak makan. Siapa yang berdiri? Saudara keluarkan kata berdiri. Luar biasa. Kata berdiri gak cuma berdiri begini, berdiri enggak. Saudara bayangkan setelah berapa hari gak makan, diombang-ambingkan angin. Berarti mereka apa? Mabuk. Orang mabuk pasti gak bisa berdiri. Pasti sempoyongan.